Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin, afsahu min nutqi bid-dhadd wa ala alihi wa ashabihi alladhina nasharu mirathun nubuwah wal hidayah wad da'wah fi masyariqil ardi wa magharibiha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para jamaah Masjid Daratul Abrar yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, yang diantaranya nikmat iman, Islam, sehat dan sempat untuk melaksanakan salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan pembacaan hadis. Salawat serta salam mari kita junjungkan kepada baginda kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Para jamaah Masjid Daratul Abrar yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami akan membacakan seuntai hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjudul orang yang enggan masuk surga. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Dan para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang enggan? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, barang siapa yang mentaatiku, maka ia akan masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 7280 dan Imam Ahmad nomor 8728. Isi kandungan hadis. Hadis ini merupakan berita gembira sekaligus peringatan keras. Berita gembira bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan surga yang dijanjikan, yaitu mereka yang mentaati perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun bagi mereka yang tidak mentaati perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hadis ini merupakan peringatan yang sangat keras, yaitu hakikatnya ia enggan untuk masuk surga. Mentaati ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah konsekuensi dari persaksian kita bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Maka siapapun yang berani menyelisihi dan menentang sunnah beliau, kehinaan dan kerendahan akan menimpanya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan dijadikan kerendahan dan kehinaan atas siapa yang menyelisihi perintahku atau menentang sunnahku, dan barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Hadis riwayat Ahmad nomor 5115. Tanda cinta seorang hamba kepada Allah dan Rasulnya adalah dengan ittiba' atau meneladani Rasulnya. Artinya, jika ada orang yang mengaku cinta kepadanya tetapi sengaja menyelisih sunnahnya, berarti ia pendusta atau jahil. Karena jika ia benar-benar mencintai Rasulullah SAW, pasti ia akan mentaatinya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk dari golonganku. Hadis riwayat Bukhari nomor 5063 dan Muslim nomor 1401. Setiap insan mendambakan masuk surga, tapi tidak semua yang mendamba surga menyiapkan diri dengan amal yang mengantarkan ke surga. Jika seperti ini pada hakikatnya adalah gambaran seseorang yang tidak serius atau tidak niat untuk masuk surga. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Barang siapa mentaati Rasul atau Muhammad, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutus Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Quran surat An-Nisa ayat 80. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumannya. Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Para jamaah Masjid Darul Abrar, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita tutup pembacaan hadis pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali doa kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali liwajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, babak ibu jamaah salat subuh Masjid Darul Abrar dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang soleh dan solehah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.